أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني. أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم دربنا درب قويم. Tadarus dalam artian membaca, memahami, mengambil faedah dan nanti mengamalkannya. Bukan tadarus Ramadan seperti biasa lakukan itu. Yang mana kita berharap dengan dekat dengan kitab Allah, Allah akan memberikan hidayah, petunjuk kepada kita dan kemuliaan kepada kita. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut yang setia sampai hari kiamat. Kita mulai dan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini sebagaimana telah diumumkan panitia, kita akan membahas salah satu surat dari juz amma, yaitu surat Al-Ma'un. Surat yang dulu pernah dikaji oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam waktu yang lama ya, karena memang mindset berpikirnya para ulama, para sampai ke sahabat itu memang Quran itu tidak ya dibaca udah, baca, pahami, renungkan, amalkan. Jadi itu butuh waktu. Mungkin kita pernah dengar sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau tidak salah itu butuh 8 tahun untuk merenungkan surat Al-Baqarah. Kita dengar para salaf satu ayat, Nabi juga pernah satu ayat dibaca berulang-ulang semalaman. Ini untuk menjiwai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu butuh perenungan-perenungan. Baik, kita mencoba membahasnya di kesempatan malam ini. Seperti biasa kita mulai dari nama surat, yaitu surat Al-Ma'un ya. Barang-barang yang berguna. Al-Ma'un, barang-barang yang berguna ini maksudnya adalah barang-barang kecil ya, yang mungkin kayak sapu, ondo, itu Al-Ma'un. Kemudian juga disebut sebagai surat Ad-Din, surat Ar-Ra'aita, surat Al-Yatim, surat At-Takdzib, itu nama-nama lain surat Al-Ma'un. Apa sebab nuzul dari surat ini? Ini disebutkan dengan berbagai versi riwayat. Ada yang menyebutkan bahwa ini terkait dengan Abu Sufyan yang alhamdulillah dulu kafir masuk Islam. Nah, saat kafir Abu Sufyan ini terbiasa menyembelih 2 ekor unta setiap pekan. Karena orang kaya raya, levelnya menteri lah sekarang mungkin, jadi tiap pekan nyembelih 2 ekor unta. Nah, ketika ada anak yatim datang minta, ternyata malah dipukul pakai tongkatnya. Turunlah surat Al-Ma'un itu. Juga ada yang mengatakan turun terkait dengan As bin Wa'il As-Sahmi, sama ini juga orang-orang kafir ya, yang mana dia ini sifatnya itu menentang, tidak percaya dengan hari akhir dan punya sifat-sifat yang buruk ya, di antaranya tidak sayang sama anak yatim tadi. Juga ada yang menyebut tentang Abu Jahal yang juga datang orang miskin yatim yang tidak berbaju meminta kepada Abu Jahal, tapi kemudian dihardik, diusir gitu ya. Ada yang menyebut juga terkait dengan orang munafik yang suka mengumpulkan harta, kemudian dia bakhil dan juga suka pamer, tidak ikhlas. Semuanya makbul karena memang itu sesuai dengan surat ini. Nah,
Jadi jamaah sekalian, surat ini terkait dengan surat-surat yang perlu diamalkan karena sangat terkait dengan sikap-sikap ya, selain juga keyakinan. Kita masuk ke tafsir, kita baca dulu biar semua dapat pahala. Kita baca, saya baca nanti untuk ikuti ya dapat pahala semuanya. Insyaallah baca tilawatil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ya, kita maknai ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Ara'aita, tahukah kamu, alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Mendustakan hari kiamat maksudnya. Bidin di sini bermakna mendustakan yaumul qiyamah. Ini sebagai rumzun, sebagai wakil. Biasanya orang yang mendustakan hari kiamat ya mendustakan Rasul, mendustakan malaikat, mendustakan Allah gitu maksudnya. Meskipun mungkin ada yang percaya Allah tapi dia juga tidak beres imannya. Seperti orang musyrikun itu percaya Allah, dia ditanya man khalaqas samawati wal ard, fa sayaqulu Allah, siapa pencipta langit bumi? Orang musyrik mengatakan Allah, tapi ibadahnya kepada asnam, kepada berhala. Nah, siapa pendusta din di sini? Yaumul qiyamah. Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, ini disebutkan karakter, sifat-sifat fi'liyah, perbuatan orang yang berdusta agama itu apa? Itulah orang alladzi yad'ul yatim, orang yang yadfa'ul yatima bighilzah, orang yang menolak, orang yang menghardik anak yatim. Yatim ini adalah anak laki-laki atau perempuan yang ditinggal ayahnya. Kalau secara syar'i, anak laki-laki itu dianggap yatim itu sampai dia bisa berusaha bekerja. Kalau batasannya ya balik gitu, balik. Jadi mestinya anak usia 15 tahun itu sudah mas'ul kerja kalau standar balik dan zaman dulu ya.
Cuma sampai sekarang ini memang kadang sampai usia 20 tahun pun masih belum bisa ngapa-ngapa kerja. Tetapi secara syar'i, wallahu alam, ini sementara kita di pondok itu anak yatim sebenarnya banyak. Tapi setelah usia sudah balik itu kami mau nawarkan ini anak yatim itu masih khawatir keliru syar'inya, sehingga wes dianggap miskin itu aja. Kecuali perempuan. Kalau perempuan kan sampai dia ada yang mencukupi nikah itu mungkin bisa. Maka kalau ditanya terus ada nggak anak yatim? Ada. Berapa? 38. Itu yang perempuan toh. Yang laki-laki nggak kita sebut. Yang miskin, yang miskin ratusan. Tenang aja. Kita masukkan dari kategori miskin. Ya. Kalau antum dititipi orang anak ya, ini untuk anak yatim, berarti upayakan dikasih, jangan yang selawe tahun ibunya meninggal aku yatim kayak duit yatim tua itu yang usia-usia sebelum balik, yang laki-laki. Kalau perempuan sebelum nikah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak menghasung untuk memberi makan orang miskin. Menghasung aja tidak, apalagi memberi. Ini menunjukkan derajat kebakhilannya itu levelnya high class, kelas tinggi bakhilnya itu. Karena apalagi memberi, menghasung aja nggak mau. Ya, ini semoga Allah mengampuni kita. Ini kalau kita melihat di Gaza itu sedih sekali ya, anak-anak kecil umur 10 tahun gendong anaknya sendirian, gendong adiknya, baik sudah meninggal. Sementara sebenarnya di Arab tuh orang kaya banyak sekali, tapi betul-betul di embargo sama sekali di Gaza itu. Ya, kita perlu tetap berpikir. Jadi paling tidak kita ini dengan saudara kita yang yatim dengan disiksa, dibunuh oleh orang-orang Yesus itu, kita juga ikut berpikir lah, minimal mendoakan. Kalaupun kita sudah selesai kunut karena dari setahun, jangan sampai lupa tiap habis sholat kalau bisa itu kita berdoa, karena memang ini katanya tinggal 5% kota yang masih bisa dipakai, 5% itu harus sebagai bentuk kita ini, sebagai bentuk kepedulian kita harus mendoakan lah. Ini bisa setiap habis sholat kita baca Allahumma ansur al muslimin wal mujahidin fi Filistin fi Gaza nasran aziza wakhdul soyhaniyin itu Zionis, wakhdul soyhaniyin wahlikhum, dan apa kalau nggak bisa Arab ya sudahlah ngomong Indonesia. Ya Allah, tolong saudara-saudara saya kaum muslimin di Gaza, di Palestina, mereka ini luar biasa, wakil kita untuk membela tempat suci ketiga umat Islam gitu. Yang mentalnya itu nggak usah profesor akidah, itu sudah profesor semua itu, karena prakteknya betul luar biasa. Maka jangan sampai kita melupakan dalam doa-doa kita. Pertama. Yang kedua ya, kalau kita bisa langsung orang untuk ta'amil miskin, kita langsung. Dan bukan hanya ngasung, kita juga. Kalau bisa, ya saya juga bertekad nih, malah lagi kepikir ingin nanti gue bisa terus kita sisihkan uang kita. Kalau nunggu duit oke kita kesuwen orang oke terus kan ya sama punya. Kalau kita misalnya nganggep aja setiap hari kita ngasih anak kita jajan berapa, coba kita sisihkan ya kita mampu sisihkan. Sasi lumayan dikirim ke siapa, lembaga-lembaga yang membantu itu. Nah kalau yang nggak sampai dibombardir Zionis, kan niat kita yang dinilai oleh Allah itu, bukan uang kita, niat kita. Mungkin misalnya nggak sampai pun secara fisik, kalian sampai, secara bila sudah sampai, kita sudah punya hujah di depan Allah. Paling nggak ini kita lakukan untuk membela anak-anak yatim miskin yang terjadi hari ini. Lanjut, fawailul lil musallin, maka wail ini bermakna halak, celaka atau azab. Ada yang namanya di tafsir itu lembah di neraka, itu wail namanya. Fawailul lil musallin, untuk orang yang melaksanakan sholat. Yang gimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang mereka itu
an sholatihim, dari sholatnya, sahun, yaitu lalai. Nah, baik itu lalai waktunya sampai habis baru sholat, asar jam 5.20 lagi wudhu, subuh jam setengah itu lagi tengel. Nah ini sahun. Belum nanti rukun-rukunnya dia nggak peduli. Wudhu syarat rukunnya, wudhunya orang perhatian, nek wudhu angger di kakinya cuma depannya, poloknya nggak kena, itu tanda orang-orang yang sahun dalam sholatnya. Ken wudhu ngusap wajah ya angger sing ngarep tok sepene, sini enggak, padahal ini bagian dari wajah misalnya. Itu tolong diperhatikan karena ini bagian sahun itu orang yang lalai, tidak perhatian syarat, tidak perhatian rukun, tidak perhatian kepada waktunya. Itu diantara orang yang sahun. Juga yang tidak mau berusaha mengkhusukkan sholatnya. Makanya kita harus melatih. Kalau kita pas lupa itu ya dilupakan setan, suka Allah mengampuni. Tapi kalau sengaja sholat itu nggak mau tahu artinya, nggak sekedar jumlah-jumlah kayak syarat, itu juga nanti bisa bermakna sahun. Maka kita harus berusaha, setiap kita berusaha memahami makna-makna sholat. Ini PR wajibnya orang Islam. Nek iso ngomong Arab ya paling enggak paham bahasa sholat. Kepepet meneh nggak bisa, yo global-globalnya lah. Al-Fatihah itu nggak bisa Bismillah dengan nama Allah, nggak iso wis. Al-Fatihah intinya dengan nama Allah, muji Allah, minta jalan yang lurus seperti jalan orang-orang yang baik, bukan jalan yang sesat. Paling enggak itu paham. Jadi ini mestinya menjadi PR besar kaum muslimin semua supaya sholatnya nanti lebih khusyuk. Itu ya, ini termasuk mewaspadai biar nggak kena sahun. Apalagi alladzina hum yuraun, dan orang-orang yang mereka tuh yuraun, orang-orang yang suka riya, yang meninggalkan keikhlasan. Yuraun ini suka dilihat. Ro'a, ra'ya, ru'yah, riya, orang yang suka semangat beramal kalau dilihat orang lain. Kalau suka didengar namanya apa? Sum'ah. Itu ya sak grup itu, sak jenis ya, cuma yang satu suka memperdengarkan, itu suka dilihat. Ini penyakit orang munafik, dan juga kalau nggak hati-hati juga orang Islam yang nggak tulus itu bisa kena penyakit riya, dan ini menghancurkan amal kita. Beramal riya itu apa? Beramal krono Allah dan krono selain Allah, itu riya. Kalau beramal enggak krono Allah sama sekali, itu sudah apa ya, malah wis kaya wong kafir itu, karena niatnya karena Allah gitu. Tapi kalau masih karena Allah dan karena misalnya antum ngaji, kenapa ngaji? Lillah pertama. Kedua mau apa ya, mau kepentingan duniawi lah, apa misalnya mau ngerekod anggota pengajian biar bisa jadi anggota dagangku misalnya kan, apa namanya, niat-niat duniawi, ini juga yang merusak. Nah, apa nggak boleh ngaji sambil dagang? Ya kan di luar itu setelah ngaji di dagang ya, di luar bukan di dalam masjid, ya boleh saja, tapi ngajinya ikhlas, dagangnya urusan lain gitu. Wa yamna'unal ma'un, yang kemudian karena orang ini sangat siddah sekali karakter ininya, kebakhilannya, mereka melarang dari menolong dengan barang yang berguna, seperti misalnya tadi ondo, pacul, itu nggak mau nolong orang lain, betul-betul karakternya sangat buruk, bakhilnya luar biasa. Itu jamaah sekalian, tafsir singkat pengertian dari al-ma'un. Sekarang kita masuk kepada tadabbur dan tazkiyah. Jadi setelah kita baca ayat pertama, mau
tahukah kamu siapa dusta agama? Dari sini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa orang itu kalau pengen mudah beramal baik dan tidak mudah terbawa kepada keburukan, harus kuat iman kepada hari akhir, kepada jaza. Orang-orang yang bisa menahan maksiat, yang semangat berbuat baik itu rata-rata orang yang memang kekuatan iman pada yaumul akhirnya kuat sekali. Udah sekarang yang nampak, kenapa kaum muslimin di Gaza itu kok wis ngerti mau dibom pun masih mintanya berani kuat menghadapi. Kira-kira apa yang mendorong mereka sampai seperti itu? Imannya kepada hari akhir sangat kuat. Mereka tahu, mereka sadar dibom ini surga gitu loh. Sehingga ibu-ibu kan ngomong kan, kami kalau malu sudah pakai jilbab, pakai baju lengkap, anak-anak duduk tidur bersama. Kenapa? Kami sudah siap-siap kalau nanti dibom biar kita bisa langsung ke surga bareng-bareng. Ini kan iman kepada hari akhir. Ini sejak zaman Nabi. Zaman Nabi tuh muslimin ketika perang Badar coba 300 orang kok lawan 1000 orang. 313 ya. Itu pun senjatanya tidak lengkap. Tapi ketika Nabi bersabda segera lawan nusuk dan selesai dari bumi, semangat karena mereka sadar ini mati pun mati masuk surga. Itu akhirat semuanya. Ketika turun ayat mayuqridullah qardun hasanah, siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, Abu Darda langsung, Rasulullah ini karbon korma saya ini 100 atau 1000 korma lillah semuanya. Karena apa? Sadar ini tidak hilang, ini nanti ada balasnya di hari akhir. Ketika seorang ulama, siapa itu ulamanya, yang digoda seorang perempuan, dia tidak mau karena dia ingat neraka jahanam yang akan membakarnya kalau sampai dia ikut berzina dengan perempuan itu. Ini kan kekuatan iman pada hari akhir. Maka iman hari ini sangat penting. Maka orang yang mendustakan hari akhir itu nanti akan mudah berbuat keburukan. Karena dia nggak merasa ditanggung jawab. Maka biasanya kalau orang imannya nggak kuat, ya akhirnya dia harus bertanggung jawab di dunia kan. Kalau perusahaan kan didetailkan supaya dia takut kepada apa? Penjara dunia, apa? Karena dia nggak. Tapi kalau seorang sudah beriman, ya itu oke. Tapi dia yang paling utama adalah hari akhirnya tadi itu. Sehingga kalau dia jadi orang apapun ya kan, insya Allah kan berusaha baik meskipun pengawasan manusia tidak terlalu ketat. Tapi kalau orang nggak beriman, itu kalau nggak diketati pengawasannya bisa ngerusak. Diketati aja bisa ngakali, kan? Para koruptor itu kan sebenarnya sudah ketat tuh pengawasan auditingnya, tapi iso aja ngakali gitu. Makanya ini perlu penanaman pada jiwa kita untuk betul-betul menguatkan iman kepada hari akhir. Kita perlu untuk selalu mengingatkan hari akhir, membaca, mengingat tentang surga dan neraka, adab kubur, nikmat kubur, kemudian koneksitas kita itu kalau beramal itu kita mengharap ini kenapa saya sedekah lillah nanti biar menjadi wasilah menuju surga Allah. Kenapa kau begitu pikiran kita akhirat. Nah, kalau bahasa mudanya akhirat oriented. Orang seperti inilah yang nanti akan istiqomah dan kuat dalam kebaikan. Ini yang PR besar kita juga dalam mendidik anak-anak kita. Yang bagaimana anak kita itu bukan takut kepada bapaknya, yang anak bapaknya soleh, kan? Kalau bapaknya merdeka, gitu. Ini berarti kan perlu ditanamkan rasa takut kepada hari akhirnya, harus kuat. Itu pelajarannya. Jadi dari ayat yang pertama ini bisa kita simpulkan orang yang ahli maksiat, ahli berbuat buruk itu karena mereka tidak takut, tidak punya keyakinan yang kuat kepada yaumul jaza, hari pembalasan. Tapi kalau kuat, insya Allah kayak para sahabat, kayak sekarang yang kita lihat di Palestina, mereka seperti itu. Kayak kemarin saya sepekan ya daurah di Mekah itu, ceritai ada di sana kan ada Bank Rojihi. Kalau pernah umroh mungkin pernah lihat ada Bank Rojihi. Bank Rojihi itu masya Allah itu orang kaya Arab Saudi yang katanya itu perusahaan kan miliarder itu
sahamnya dikasihkan untuk amal khairat semua, diwakafkan. Beliau paling ambil sedikit sekali, mungkin bisa apakah ada 5% enggak, saya nggak tahu, tapi korma, ini Ramadan tuh korma dari kebun beliau itu sudah diwakafkan untuk para muktakifin. Ramadan itu banyak sekali, belum gedung-gedungnya, bank-banknya, untung-untungnya itu untuk. Wah, ini kalau nggak yakin dengan balasan Allah. Ada juga kemarin cerita Syekh itu, ada dokter Smith siapa gitu ya, orang Kuwait. Itu juga dia punya tempat yang mulia di Kuwait, dokter, tapi kemudian beliau keliling ke Afrika, ribuan orang masuk Islam di bawah dakwah beliau. Ini orang-orang ini kalau nggak punya harapan hari akhir, apa bisa? Maka semakin kuat harapan dari akhir kita, semakin kita semangat untuk menanam kebaikan dan juga keburukan. Semakin lemah iman dari akhir kita, ya semakin kita males, karena kita nanti kalau nggak yakin dari akhir, mikirnya cuma untung atau rugi secara ukuran duniawi gitu. Baik, itu pelajaran yang bisa kita pahami dari pertama. Ayat berikutnya, itulah orang yang menghardik anak yatim, kedua, tiga ya, dan tidak mengasuh untuk beri makan orang miskin. Nah, ini juga kita bisa simpulkan pelajaran bahwa dalam agama kita ternyata Allah memuliakan anak-anak yatim, juga orang-orang miskin. Artinya dalam struktur masyarakat Islam, anak yatim sama orang miskin itu jangan disia-siakan gitu ya. Kok sampai anak miskin yatim tawanan perang itu loh disuruh muliakan dalam Islam ini. Ya, antum hafal surat Al-Insan tuh ya kan. Yut'imut ta'ama ala hubbi miskina wa yatimau wa asira. Alladzina yut'imuna ta'ama ala miskina wa yatima wa asira. Orang-orang bertakwa itu suka ngasih makanan yang dia sukai. Kepada siapa? Miskina, orang miskin, yatima, anak yatim, wa asira, tawanan perang. Maka antum lihat kemarin ketika terjadi penukaran tawanan di Gaza, para tawanan dari bangsa Yahudi kesengsem sama Hamas. Kenapa? Hamas mempraktikkan akhlak Islami. Hamas mempraktikkan ayat tadi yang tawanan perang itu diperlakukan dengan baik, gak disakiti, kasih makan. Maka mereka menjadi kesengsem dengan akhlak maksudnya benci kepada pemerintah sendiri, yang sangat biadab kepada manusia itu. Ini kemenangan secara maknawiyat, sebuah kemenangan. Dunia jadi terbuka. Dulu semua sepakat Hamas teroris kan waktu itu. Sekarang semuanya protes. Yang masih sepakat kan cuma pemerintahannya, pemerintah Amerika, Inggris tuh masih pro dengan pemerintahan. Tapi rakyat Amerika, rakyat Inggris protes semuanya, karena mereka melihat gimana menyebut teroris padahal yang membunuh dan membantai itu Zionis. Nah, ini Islam sangat memuliakan, menghormati, maka anak yatim punya hak yang kuat. Bahkan kita tahu sampai Nabi bersabda, ana wa kafilul yatim wal armalati wal masakin kahakata ini fil jannah. Saya dan orang-orang yang mengurusi anak yatim atau janda-janda miskin, orang-orang miskin itu kayak dua jari di surga. Ini kan berarti luar biasa perhatian Nabi kepada anak-anak miskin, anak-anak yatim itu sendiri. Ini sampai seperti itu. Maka alhamdulillah di negeri kita Indonesia ini saya lihat memang cukup perhatian ya. Kita tahu di setiap kecamatan kan mesti ada panti anak-anak yatim, itu ada ya. Yang belum ada panti janda belum ada ya. Nggak usah dibuat panti, tapi paling nggak perhatian kepada janda-janda miskin itu ya, itu nek bisa dikerjakan oleh masjid ya bagus, atau kerjasama dengan RT itu bagus sekali. Kan bagian juga yang harus diperhatikan ya, termasuk ya orang miskin itu. Ini
luar biasa dalam Islam. Maka sampai Nabi ingatkan, innama tunsoruna wa turzaquna bidu'afaikum. Nabi bersabda pada orang kaya zaman beliau, kalian tolong Allah itu gara-gara ada orang-orang du'afa, orang lemah dari kalian. Dengan apanya? Bi ikhlasihim wa sholatihim wa da'watihim, karena mereka itu ikhlas, karena mereka itu ahli sholat, ahli ibadah pada Allah, dan mereka ahli doa kepada Allah. Maka jangan diremehkan orang seperti itu. Nah, itu jadi orang-orang lemah ini punya kekuatan apa? Mengangkatan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ maka mari kita berusaha di tempat kita masing-masing, kita berusaha untuk memperhatikan masyarakat kita. Bagaimana ada, kalau belum berjalan lembaga zakat mal yang ideal, mungkin masjid-masjid itu bagus kalau membuat kegiatan sosial, itu santunan. Ada, saya pernah ke masjid mana itu, di masjidnya ada kotak gede itu, apa jenis tulisannya sedekah beras, yang beras untuk bagian miskin itu juga bagus juga seperti itu. Wadah apalagi, ya silakan berkreasi, nyari masjid-masjid yang sudah maju itu mungkin juga bisa, atau mungkin nanti di inisiasi Arsada atau apa, ayo keliling masjid yang maju gitu ya, ngejak tampil-tampil sambi misalnya, supaya nanti terinspirasi untuk menjadi masjid sebagai lembaga yang bisa juga selain kajian keagamaan memang juga membantu orang-orang yang butuh bantuan, karena itu memang sangat diasung dalam agama kita. Dan nanti akan terasa ternyata orang yang pandai agama, paham agama itu memang betul-betul tidak hanya pintar dalil, pintar sholat, tapi juga pintar bergerak untuk umat. Itulah kemenangan yang juga dirasakan diraih oleh Hamas. Hamas itu berhasil memenangkan hati umat. Ya, Hamas ini kok diteruskan oleh semua orang-orang, tapi mereka itu punya tim-tim yang sigap membantu rakyat. Pokoknya nampak ketulusan perjuangan untuk rakyat. Akhirnya rakyat hatinya tertawa dengan Hamas itu. Nah, kalau kita yang sudah ngaji-ngaji ini perhatian seperti ini, nanti akan memudahkan dakwah kita. Kita bantu orang bukan karena pengen cari muka kepada manusia, tapi ini kita ingin praktekkan Islam kayak gini loh, supaya orang, wah ternyata Islam tuh penak. Apalagi kita kan tinggal di tempat yang dulunya orang ngerti Islam ya. Tempat-tempat yang masih kayak nggak Islam itu, nyentuhnya dengan kegiatan seperti itu bisa lebih cepat tersentuh hatinya. Baik, kemudian itu untuk gerakan-gerakan kita perlu mengadakan untuk membantu miskin. Alhamdulillah ini juga sudah dipraktikkan oleh Arsada Pak ya, sudah dipraktikkan untuk santunan-santunan ini. Alhamdulillah, semoga terus kita bisa pertahankan dan tingkatkan. Isya jam berapa? Jam 7 pas. Jam 7 lebih 5 menit. Oh iya, besok mundur ya kak. Nah, kira sih jam 7 kurang. Insya Allah selesai lah. Ayat berikutnya Allah mengingatkan orang-orang yang sholat tadi ya, tetapi mereka tidak perhatian dengan syarat, rukun dan waktunya. Nah, ini kita harus perhatian. Iki sholat tapi nggak serius aja sudah Allah celah. Nah, saya kalau sholat piye? Nah, ini PR kita juga ini, karena kayaknya di Sambi masih ada yang nggak sholat ya. Ada oke. Coba kita data sekitar kita ini, karena ini sebenarnya kalau gimana ya, sholat ini kan tanda sebagai hamba Allah. Tanda gambarannya beginilah. Jenengan ngaku karyawan pabrik apa ini yang dekat kita? Apa? SG, pabrik SG, BSG misalnya. Tapi tidak pernah datang, diundang bosnya ora gelem teko. Kira-kira dipecat nggak jadi karyawan SG kayak gitu? Karena dipecat. Ini logika gampangnya gitu. Nah, kita ngaku umat Islam hambanya Allah, dipanggil Allah ya ora gelem dateng, jak ketemuan ya ora gelem. Dan padahal kalau
karyawan pabrik kan sing saling membutuhkan. Ini Allah nggak butuh sama sekali kita gitu. Hanya karena sayangnya Allah kepada kita, diajak ketemuan, jaluk opo, tinggal dikasih. Karena supaya nak men itu kebutuhan kita. Tapi ternyata karena logikanya orang-orang itu belum nyampe. Ini harus kita pikir begitu ya, jangan sampai kita ke masyarakat langsung membawa membawa kayak palu hukuman, kafir kamu, ya, malah ngodo melayu kabeh, ora mudeng tenan mereka. Ya. Jadi ini harus sabar, kita ngajak. Ini fokus ini karena sholat ini harga pertama. Kalau orang seperti apapun baiknya, ahli macam-macam ini nggak mau sholat itu sudah amalnya rawan nggak keterima, karena itu pintu itu. Sholat itu pintu, kunci. Nggak akan bisa masuk amal-amal itu kalau kuncinya nggak dibuka gitu. Kita harus hati-hati dengan sholat. Ini yang sholatnya nggak beres aja itu masih celah fawail itu celah neraka jahanam gitu. Apalagi yang nggak mau sholat sama sekali. Ini sebenarnya berat sekali. Maka kita harus ngajak kepada anak-anak kita, keluarga kita, somrambit ketemu untuk dirayu ben cara ben gelem sholat. Nek ceritane Joko Karyan itu sampai, dan juga Masjid Jalan Kalimantan itu sampai ngasih buat surat kayak surat kondangan itu, ulam subuhan bersama. Ada yang sampai dijemput pakai mobil. Jadi kalau nggak salah Muja tuh dapat mobil yang bagus, mobil apa itu saya lupa, Alphard atau apa itu, kanggo kok jemputi wong sholat jamaah. Awal-awal sampai seperti itu dalam merayu orang sholat itu. Nah, mungkin kita perlu ngerayu pakai apa? Ya silakan. Kalau awal-awal memang ya tadi mungkin butuh rayuan-rayuan karena mereka belum sampai akalnya. Tapi nanti kalau udah sadar kan, jadi kan sadar ini kan pengajian rasa dirayu loh. Ngobar isya ono undian Rp1.000.000 nggak perlu gitu ya, teko ya. Nek ono ya alhamdulillah kan itu ya. Tapi karena sudah punya kebutuhan, ini butuh trik-trik untuk masyarakat kita yang sangat awam itu. Kemudian untuk kita, mari terus kita berusaha meningkatkan kualitas sholat kita, waktunya. Kita bagaimana bisa membuat grade tertinggi. Kan ketika tanya ya Rasulullah, ayo amal Allah, amal apa yang Allah cintai? Jawaban Nabi apa? As-sholatu ala waktinya. Bagaimana kita sholatnya di waktunya. Kalau bisa lagi, ya saya juga belum bisa ya, tapi saya sampaikan dalilnya jelas. Orang yang bisa mendatangi sholat jamaah 40 hari tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imamnya, kutiba lahu baro'atani, dia selamat di 2 hal, baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq, dia selamat dari api neraka dan selamat dari kemunafikan. Coba kita berlomba-lomba 40 dino watang bengi tidak pernah ketinggal takbiratul ihram. Nanti dikasih hadiah Pak sing berhasil. Kasih hadiah karena itu luar biasa, itu bisa, itu bagus sekali. Kemudian tadi saya mengajak untuk meningkatkan kualitas ibadah, karena ibadah yang saya lihat paling dibenci oleh setan ya sholat itu. Maka sampai ada adzan, sholat kabur, setan kabur, nggak datang lagi, ada komat kabur lagi, nggak datang lagi, berusaha untuk melupakan orang dari Allah Ta'ala. Maka ini harus kita seriusi, kita berusaha untuk ngiling-ngiling sholatnya, maknanya. Kalau ini berhasil, nah maka qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu target kita, meningkatkan kekhusyukan sholat. Kemudian alladzina hum yura'un, orang-orang yang riya. Ya, ini orang yang riya ini ya pernah Nabi ingatkan, yang paling aku takutkan kepadamu itu syirkul asgor. Apa itu Rasulullah? Lebih takut daripada munculnya Dajjal. Apa itu Rasulullah syirkul asgor? Apa itu? Ayusolli rajulu, seorang sholat, kemudian fayusinu sholat tahu, dia perbagus sholatnya. Kenapa? Binadzori rajulin, ada orang datang, dia perbagus sholatnya.
dia tambah khusuk-khusukkan, dia perpanjang. Ini soalnya sudah bukan karena Allah semata, tapi karena Allah dan karena manusia. Itu riya itu. Ini yang Nabi sabdakan itu seperti batu semut hitam yang berjalan di atas batu hitam. Masuknya ke hati nggak kerasa. Terus banyak membersihkan hati kita, mengingat hati kita itu. Dan ini ujian tidak hanya untuk orang-orang awam. Kadang-kadang orang yang terkenal itu malah lebih abot ujiannya. Mungkin kayak saya sekarang jadi mudir, itu lebih abot. Wah, saya muji, saya merasa wah. Jadi itu juga menjadi tidak ikhlas lagi. Misalnya, wah ada yang mencela, saya merasa terhina. Itu juga. Jadi ikhlas itu meninggalkan, tidak mengharap ujian manusia, tidak merasa rendah jatuh dengan celaan manusia, tidak pengen mendapatkan kedudukan di depan manusia. Itu ikhlas. Jadi ini kan barang saya ngabot itu. Kadang orang pengen cari pujian, takut dicela. Misalnya saya rajin ke masjid dulu ya anak-anak, kenapa Pak Ustaz jangan rajin loh? Masa aku mudir terlambat sekali isin toh? Berarti sudah nggak karena Allah itu. Kan lembut sekali setan masuk itu. Misalnya begitu dicontoh. Jadi, maka ini ikhlas ini penyakit yang tidak hanya menimpa orang awam, bahkan orang yang semakin punya kedudukan itu semakin harus hati-hati betul itu, karena ini muncul pujian, muncul saya itu lebih kuat. Nah, kita harus terus berusaha ikhlas, dijaga hatinya, dikoreksi terus. Ditanya hati ini mau ngamal tuh tanya lima fa'alta, kamu kok mau ngerjakan ini kanggo apa, kanggo sopo, itu terus tanyakan terus. Antum mau ke masjid, kenapa saya ke masjid, karena siapa, terus itu menjaga ikhlas, terus dijaga. Kenapa kamu ini, kamu terus, maka harus bismillah itu terus. Itu maka kita suruh bismillah itu supaya lillah. Dan nanti terus ditambah dengan banyak baca doa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Yang Nabi memastikan kepada sahabatnya, kalau kau baca doa itu adzaballahu anka sighara syirki wa kibarahu, Allah akan hilangkan darimu syirik kecil maupun syirik besar. Doa ini perlu sering dibaca. Baik, terakhir wa yamna'unal ma'un, yaitu ini adalah sifat keburukan. Maka mestinya seorang muslim harus tanggap kepada siapapun dalam beri bantuan, hatta hal-hal yang kelihatan remeh. Nabi ingatkan kita apa? La tahqironna minal ma'rufi walau antal akhuka biwajhin tolqin. Jangan meremehkan kebaikan kepada saudaramu meskipun sekedar berwajah yang cerah. Gitu ya. Jadi jangan remehkan. Antum apa yang bisa kepada tetangga, ya bantu. Kepada teman bantu. Meskipun kita remeh aja, nek wong munafik kan serba komen. Ana bantu sithik, sithik bantu apa manfaate. Nek gede ya iku njaluk mesti pamer iku. Jadi orang yang suka komen tuh kayak munafik. Orang Islam tuh pokoknya apa yang bantu. Ya. Gitu. Jadi ini jemaah sekalian, dari situ mari kita berusaha untuk merealisasikan ibadah kepada Allah dengan ikhlas kepada Allah, hanya lillah fillah. Ya, amal soleh itu lillah fillah, lillah karena Allah, tidak karena kepentingan-kepentingan duniawi. Kalaupun terpaksa ada sesuatu untuk duniawi itu mintanya pada Allah. Misalnya antum kepepet butuh gitu ya, sholat duha, pengen ben urusannya lancar, mintanya kepada Allah. Tapi iso aja tiap dino iku sholat duha ben sugih iku tak ya kadang-kadang kepepet kayak itu. Terus antum sakit, sedekah, kenapa sedekah? Ini ben Allah menyembuhkanku. Itu mah boleh, tapi kan kepada siapa? Allah itu. Tapi aja sedekahnya karena lagi loro, sedekah ora itu maksud itu seperti itu, atau lillah, akhiratnya diperbanyak untuk kepentingan akhirat. Kepentingan dunia kalau kepada Allah itu juga masih ikhlas, masih boleh. Tapi jangan mendominasi semua amal kita karena minta balasan dunia, tapi justru dominasinya mengharap balasan akhirat. Itu ikhlas, itu yang harus kita perhatikan.
Kemudian mari kita menjadi orang-orang yang aktif dalam kegiatan-kegiatan kebaikan di umat ini, di masyarakat ini sebagai bagian dari ajaran agama kita, agar orang-orang Islam yang masih awam tahu ternyata Islam itu malah kepenak. Kadang-kadang kan orang itu mikirnya Islamnya atos-atos gitu ya. Kita buktikan justru enggak. Yang semakin paham Islam semakin baik gitu. Itu yang kita buktikan. Kemudian kita berusaha untuk mengajak orang-orang juga dalam berusaha untuk berkiprah aktif dalam problema-problema kemasyarakatan, agar betul-betul syariat Islam ini bisa dirasakan kemanfaatannya untuk umat, karena memang Allah turunkan syariat Al-Quran, As-Sunnah ini memang sebenarnya untuk mengenakkan kehidupan manusia, masyarakat, dan kita harus praktekkan supaya orang tahu ternyata dengan Islam itu sebuah karunia yang sangat besar sekali. Kalau hanya ibadah mahdoh tanpa mau ibadah sosial, itu juga nanti orang nggak bisa menikmati dan merasakannya, dan nggak tertarik banyak dengan itu semuanya. Insya Allah begitu beberapa hal yang terkait dengan surat Al-Maun ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin sebelum saya akhiri, kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu silakan, kalau ada, kalau enggak ya saya tutup. Cukup ya Pak ya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.